Halo teman-teman, semangat pagi! Kali ini Jenny akan menjelaskan materi lanjutan dari desain jaringan LAN. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menerapkan instalasi jaringan LAN. Tapi sebelum kita mengarah ke materi, apakah ada yang masih ingat apa itu jaringan LAN? Ya, betul sekali. Jaringan LAN merupakan singkatan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan komputer yang terbatas hanya pada sebuah wilayah kecil saja, seperti jaringan komputer sekolah, gedung, perkantoran, minimarket, ataupun rumah pribadi. Dengan teknologi LAN, kita dapat saling berbagi data dan bertukar informasi melalui sharing data dan folder. Selain itu, kita juga dapat menggunakan resource, misalnya printer dan scanner, yang secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer lokal. Lalu, apa sih keuntungan dan kerugian dari membangun sebuah jaringan LAN? Nah, keuntungan dari jaringan LAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat berbagi sumber daya, seperti file berupa gambar, audio, video, maupun aplikasi. Yang kedua, dapat menggunakan perangkat atau periperal yang terpasang di komputer yang lain. Contohnya adalah printer. Dengan satu buah printer, di dalam ruangan dapat digunakan oleh banyak komputer. Yang ketiga, dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak data atau file yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun hard disk. Dan yang terakhir, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan yang disebut dengan hard disk. Lalu, apa ya kerugian dari jaringan LAN? Kerugian dari jaringan LAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika ada satu komputer terinfeksi virus, maka berpotensi untuk menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Dan yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tentang keuntungan dan kerugian dari implementasi jaringan LAN, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam instalasi jaringan LAN. Kira-kira apa saja ya syaratnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Berdasarkan definisi mengenai jaringan LAN, maka untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimal terdapat dua buah perangkat atau komputer yang terhubung, dapat menggunakan sarana kabel atau wireless maupun nirkabel atau wireless. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Dan yang terakhir, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras yang disebut dengan hardware dan perangkat lunak yang disebut dengan software. Secara garis besar, terdapat dua tipe jaringan LAN, yaitu peer-to-peer dan client-server. Dalam melakukan instalasi jaringan lokal, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tim instalasi. Tim instalasi adalah orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan instalasi suatu jaringan LAN. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan tim instalasi sebelum melakukan instalasi, antara lain 1. Menjaga konsentrasi pada saat instalasi. 2. Menerapkan K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memeriksa daya guna alat-alat konveksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penempatan server. Ruang server adalah segala jenis ruang yang berisi instalasi komputer, baik untuk komputer tunggal maupun jaringan komputer, atau tempat perangkat utama komputer diletakkan. Sedangkan perangkat pendukung seperti piranti keluaran dapat diletakkan di dalam ruangan lain tergantung kebutuhan jaringan. Ruangan yang digunakan untuk menyimpan atau menempatkan server sebaiknya dipasang alat pendingin atau AC yang disebut dengan air conditioner. Di samping itu, server harus diletakkan pada tempat yang aman, tidak mudah dijangkau oleh orang yang tidak memiliki hak atau mengerti tentang jaringan. Yang ketiga, ada penempatan workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung ke server dan dapat mengakses data dari server. Pada saat melakukan pengaturan data letak komputer, workstation tidak terlalu ketat, seperti penempatan komputer server. Komputer workstation dapat diletakkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, itu pengkabelan. Tahap awal yang perlu dilakukan sebelum melakukan instalasi atau pemasangan kabel, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kabel yang akan dipasang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kabel yang tidak dapat digunakan atau rusak. Setelah komputer diletakkan pada masing-masing lokasi, selanjutnya adalah menarik kabel, memasang kartu jaringan, memasang konektor RJ45, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu memberikan label untuk kabel yang belum dipasang, baik dengan konektor ataupun tidak. Tujuan dari pelabelan yaitu untuk mempermudah nantinya dalam melakukan maintenance ataupun perawatan jaringan.
Nah, jadi seperti itu teman-teman yang dimaksud dari penerapan instalasi jaringan lokal yang disebut dengan LAN. Untuk video selanjutnya akan dibahas mengenai contoh membuat jaringan LAN sederhana. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk disimak video selanjutnya. Let's go!